Assalamualaikum guys, dan selamat datang di episode lain dari Jadi Mr. Beast, dia tidak lain tidak bukan YouTuber terbesar di planet ini. Dia punya kekayaan bersih sekitar 500 juta dolar. Tapi itu bukan Mr. Beast yang diperbincangkan hari ini. Sebenarnya ini rekan terdekatnya, Chris Tyson. Jadi Chris sudah menikah dan punya seorang anak juga. Tapi dia baru-baru ini mengungkapkan diri sebagai biseksual dan ketidaksesuaian gender. Dan selama beberapa bulan terakhir ini, dia telah jalani terapi penggantian hormon. Ada beberapa orang yang membandingkan foto-foto sebelumnya dan sekarang, dan mereka berkata, apa yang terjadi? Dan dia mengungkapkan diri, ya aku transgender kawan. Jadi yang menarik di sini, seseorang yang mengunggah video Chris menjadi malapetaka bagi Mr. Beast dan dia membela sahabatnya seperti yang seharusnya. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa dia mulai lelah dengan transfobia. Yang ironisnya, komentarnya sendiri mengenai sahabatnya memakai kata yang tidak sesuai dengan gender. Dia menyebutnya he. Menurut banyak aktivis transgender, itu pemakaian kata yang tidak sesuai gender dan dianggap sebagai tindakan transfobia. Dan itu sedikit kekeliruan. Mendukung sahabat itu sah-sah saja, tapi ada hal yang lain. Jika benar-benar mengabaikan dampak besar yang akan terjadi. Ya, dia pria dewasa dan itu pilihan mereka, ya semacam itu. Tapi yang menarik adalah pandangannya tentang anak-anak. Kalian bisa lihat tweet ini tentang loli atau loli apapun sebutannya. Ini adalah hubungan dengan erotisme dan anak-anak terduga. Di sini dia menunjuk ke arah daya tarik anak berusia 4 tahun dan tentu saja Harry kemudian. Tampaknya itu adalah Instagram story, diduga anaknya memakai sepatu anak perempuan dan dia mengambil fotonya dan mempostingnya seolah-olah ini sesuatu yang bisa dibanggakan. Apa dia menginfluence itu atau tidak? Apa yang bisa dikatakan? Tapi yang juga menarik di sini adalah Anda bisa lihat dia di Nickelodeon Choice Award. Nickelodeon adalah saluran untuk anak-anak. Anda bisa melihat bersama Mr. Beast. Jadi tidak bisa disangkal pengaruh yang mereka miliki pada anak-anak. Saya pernah menjadi guru sekolah dasar dan saya tahu anak-anak tahu siapa Mr. Beast dan mereka menyukainya. Bahkan dia tidak memecah belah dalam arti bahwa dia apolitis, sangat menghibur dan sangat ramah anak-anak sejujurnya. Dan itu karena dia telah melakukannya dengan baik. Tapi saat ini ketika berbicara tentang temannya, saya mengerti orang-orang mengatakan bahwa jika dia sepenuhnya mengabaikan temannya, dia akan disebut sebagai transphobe. Jika dia menerima temannya, maka lagi itu juga masalah. Karena kita semua tahu Harry Potter. Daniel Radcliffe di sini, dia bersama anak-anak hampir mengatakan bahwa orang harusnya hanya menerima apa yang Anda katakan. Ada juga orang yang memiliki sikap agak meremehkan, tetapi bermaksud baik seperti ya anak muda. Dan seperti bagaimana kita tahu ini adalah keputusan besar, saya ingin dengar dari kalian tentang mengapa kita bisa percaya anak-anak untuk memberitahu kita siapa mereka sebenarnya. Saya baru berusia 11 tahun saat... Tapi orang tidak mengambil apa yang dikatakan anak-anak ketika ngomongin politik. Pendapat mereka tidak cukup dihargai. Ketika bicara tentang pengelolaan negara ini, ketika bicara tentang mengemudi, mereka tidak diizinkan. Ketika bicara tentang banyak hal yang lain, mereka sederhana saja dianggap tidak kompeten. Bahkan ironisnya, anak-anak bahkan tidak bisa memilih waktu larangan malam mereka sendiri dan waktu tidur mereka sendiri. Bagaimana Anda membiarkan mereka memilih gender mereka? Dan sekarang, orang-orang itu yang mengatakan ini konspirasi, Anda tahu kenapa terus bawa anak-anak ke dalamnya? Kenapa Anda bawa anak-anak ke dalamnya? Sekarang percakapan ini ditujukan kepada anak-anak. Karena mari hadapilah kenyataan. Pertama, mereka generasi berikutnya. Dan kedua, mereka sangat mudah terkesan. Dan mereka yang bisa berubah. Ya, maksud saya orang tua mereka harus berubah dengan mentalitas ini. Sebaliknya, kita melihat dengan Jeffrey Mars dan mereka mendorong tanpa kontak. Ini telah menjadi sesuatu sekarang, memutuskan hubungan dengan orang tua Anda. Na'udzubillah. Hal-hal yang sedang dinormalisasi. Bahkan, siapapun yang berbicara melawan itu dianggap sebagai seorang transphobe. J.K. Rowling, ya dia bicara tentang hak-hak perempuan karena komunitas LGBT juga mempengaruhi hak-hak perempuan. Dia dianggap sebagai seorang transphobe, dia memiliki game ini yang keluar di PS5. Orang mengatakan siapapun yang memainkannya, bahkan beberapa orang mengatakan siapapun yang memainkannya adalah transphobe. Mengapa? Karena dia terlibat. Dan sekarang bahkan dengan serial TV, ada upaya bersama untuk memastikan bahwa dia tidak terlibat. Jadi lobby LGBT ini sebenarnya Chris Tyson sendiri. Katanya dia memposting ini sebelum sebuah penembakan terjadi.
tahu kan, terhadap umat Kristen oleh seorang individu LGBT, tapi lihat bahasa yang dia gunakan. Dia punya gambar senjata kecil di akhirnya sambil bilang, "Hey, jangan main-main dengan geng trans." Ini menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Dan juga teman-teman, bagi mereka yang tidak beragama, lebih khusus lagi Islam, karena mari kita akui, agama lain tidak memadai ketika berbicara tentang ini, ya. Di mana Anda akan berhenti? Islam, kita punya moralitas yang berasal dari Tuhan Allah. Dia memberitahu kita, lakukan ini, jangan lakukan itu. Jelas, itu objektif. Tapi ketika Anda bilang tidak, moralitas subjektif, kawan, terserah Anda. Tergantung pada kerusakan apa yang dapat ditimbulkan pada masyarakat. Hey, selama Anda tidak menyakiti orang lain. Ironisnya, itu persis apa yang Anda lakukan dengan meminta seorang anak untuk memotong. Maksudnya, mereka membuat lelucon tentang sunat. Kamu memotong semuanya, kawan. Jadi seseorang mengatakan bahwa lihat, aku tidak peduli. Chris bisa mengidentifikasi dirinya sebagai apapun. Seperti Pegas, Pinguin, seorang perempuan atau laki-laki. Oke, baiklah. Baiklah, cukup adil. Sekarang ini mempengaruhi anaknya. Kamu bilang tidak, itu hak pribadinya atau ya apapun itu. Oke. Sekarang ini mempengaruhi istrinya. Karena meskipun pasangan itu belum secara terbuka mengumumkan bahwa mereka berpisah, tapi ada desas-desus yang mengatakan mereka berpisah karena sejak Chris mengungkapkan diri biseksual. Maksudku, bagaimana kau bisa tahu biseksual tanpa selingkuh? Ayolah, kita jujur saja. Tapi lagi pula, siapa yang tahu ya? Itu hanya perkiraan. Ada yang bilang mereka masih bersama, ada yang bilang tidak. Maksudku, siapa yang tahu? Tapi ini mempengaruhi sang istri. Terlepas dari itu, ya tidak, itu istrinya sekarang mempengaruhi wanita. Jadi kita telah berpindah dari subjektif individu, kemudian kita beralih ke anak, kemudian berpindah ke istri. Kemudian kamu mengatakan tidak, itu nggak apa-apa kok. Lalu pengaruhnya terkait dengan anak-anak lain. Nickelodeon, Mr. Beast. Tidak, biarin aja. Oke, sekarang ada anak-anak lain yang mengonsumsi penghambat pubertas. Mereka sekarang menjalani terapi penggantian hormon. Sekarang ini mempengaruhi tetangga sebelah Anda. Ini mempengaruhi anak-anak yang ada di jalan. Bagaimana dengan sekarang? Ini mempengaruhi masyarakat. Maksudku, di mana kamu menggambar batasnya? Itulah masalah dengan ateisme. Ini tentang subjektivisme. Ya, saya individualisme. Saya materialisme. Apa yang saya inginkan, ya, dan itu tidak berguna untuk masyarakat yang produktif. Ateisme adalah, maksud saya, lihat, ketika kamu mengatakan, seperti yang dikatakan Nietzsche, Tuhan telah mati, dia kemudian mengatakan, lihat, bukan Tuhan yang telah mati, tapi manusia akan mengubah apapun menjadi objek penyembahan dan menyembahnya. Itulah masalahnya. Kita adalah Tuhan, Tuhan adalah perubahan, Tuhan adalah trans, kita adalah trans. Sekarang semuanya boleh, dan itulah yang kita lihat dengan produk-produk yang sedang dijual oleh perusahaan-perusahaan ini, karena mereka melompat pada kenyataan bahwa mereka seperti domba yang terpisah dari kawanannya dan dapat dengan mudah dimangsa oleh banyak serigala yang sedang menunggu. Jadi guys, jika ini tidak mendorong kamu untuk belajar lebih banyak tentang agamamu dan untuk sangat berhati-hati dengan anak-anakmu, jangan mengizinkan mereka menonton hal-hal sendiri yang benar-benar aku akan mengatakan awas yang mereka tonton, siapa yang mereka temui, dan apa yang sedang terjadi. Kamu harus lebih terlibat dan ada efek berantai. Satu-satunya cara bisa melakukan itu adalah ekonomi yang independen, jadi kamu harus memasuki pikiran wirausaha juga. Jadi banyak hal yang saling terkait. Tapi intinya guys, investasikan dirimu sendiri. Ya, karena jika kamu tidak kuat, ya, maka tidak akan ada yang stabil di sekitarmu. Mari kita akhiri di sini kawan. Sampai jumpa lain kali. Assalamualaikum.